Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Khusyu' fis Shalah. Pertemuan terakhir ada setahun yang lalunya, kita membahas bahwa khusyuk di dalam sholat termasuk bagian dari menegakkan sholat. Ada beberapa larangan di dalam sholat yang bisa merusak kekhusyuan. Tidak khusyuk dalam sholat itu bisa berupa meninggalkan sebagian rukun sholat atau wajib sholat. Tidak mungkin orang yang khusyuk sholatnya kepada Allah, dia ngebut, mematuk dalam sholatnya atau meninggalkan salah satu rukun atau wajib sholat karena dia fokus menghayati keagungan Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya, takut terhadap azabnya, berharap akan pahala dan keridhaannya. Oleh karena itu ada beberapa perkara yang wajib dijauhi selama sholat. Pertama, at-tahdhir min naqris shalah wa adami itmamiha. Larangan mematuk di dalam sholat. Mematuk itu artinya gerakannya cepat. Seperti ayam atau burung yang mematuki biji-bijian yang menjadi makanan. Cepat kan, tek 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 gitu. Kadang ada orang yang sudah 60 tahun sholat, entah berapa ribu kali, sehari 5 kali, sebulan berarti 150 kali, setahun berarti hitung sendirilah. Ini 60 tahun, jadi ribuan kali dia sholat. Tapi tak ada satu pun sholat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari sholatnya. 60 tahun ribuan kali. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yusalli 60 sana. Wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada seseorang sudah sholat 60 tahun. Tak ada satu pun sholat yang diterima. Mungkin dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Atau sebaliknya, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Inilah yang menyebabkan terlarang bagi kita untuk ngebut karena bisa merusak kesempurnaan dari setiap gerakan sholat. Tidak ada tumaninah. Tumaninah itu tenang, berhenti beberapa saat di dalam gerakan-gerakan sholat. Ketika ruku berhenti dulu beberapa saat dalam posisi ruku. Ketika i'tidal berhenti ketika posisi berdiri dalam i'tidal.
demikian juga sujud, demikian juga duduk. Itu tumaninah itu rukun, bukan wajib tapi rukun. Enggak tumaninah enggak sah sholat. Oleh karena itu apabila seseorang mematuk dalam sholat seperti seekor angsa, ayam atau burung mematuki biji-bijian, tek gitu. Jadi baru aja kening ini menyentuh tempat sujud, sudah langsung ngeper lagi, otomatis lagi terangkat. Kebayang entah apa yang dibaca, maka disebut la tuqbalu lahu sholatuh. Sholatnya itu tidak diterima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, dan hadis ini hasan sebagaimana diterangkan kehasanannya dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ini yang pertama. Tidak ngebut, tidak mematuk di dalam sholat seperti ayam yang mematuki biji-bijian. Kedua, larangan mencuri ketika sholat. Kok bisa ketika sholat nyuri? Yang dicuri bukan hak sesama manusia, tapi hak Allah. Nyaris nggak ada orang yang ketika sholat nyopet gitu ya. Mungkin ada kasus 1-2. Tapi pencurian yang dilakukan selama sholat seburuk-buruk pencurian. Karena yang dicuri adalah hak Allah SWT. Apa yang dimaksud mencuri di dalam sholat? Yaitu tadi, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku, sujud, dan i'tidal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min sholatih. Seburuk-buruk manusia ketika mencuri adalah mencuri dari sholatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min sholatih. Ada para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri di dalam sholat? Beliau menjawab, la yutimu ruku'aha wa la sujudaha. Orang itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ketika ruku ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan ini hak Allah yang harus ditunaikan. Pertama, menyimpan kedua telapak tangan di atas kedua batok lutut. Bukan di atasnya, bukan di bawahnya. Pas di batok lututnya. Lutut punya batok? Anggap aja punyanya. Lu menyendol ya tata. Kedua, si jari-jari kalau ketika ruku terbuka. Wa kana farraja baina asabi'ahu. Beliau merenggangkan jari-jari. Jangan ditutup. Jangan dirapatkan. Kalau sujud rapat. Kalau ruku terbuka. Ketiga, tulang punggungnya lurus. Jangan bengkung. Seperti kucing berjumpa musuh. Pernah lihat? Kucing mau berantem pelendung si punggungnya itu melengkung. Tapi lurus. Sebagaimana hadis Nabi SAW. La salata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak ada sholat. Sebagian ulama menyebutkan tidak sah, sebagian tidak sempurna. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Sampai ketika Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya
menerangkan tentang bagaimana ruku' Nabi SAW. Beliau menyatakan, karena Rasul SAW idza raka'a law subba 'ala dhahrihil ma. Apabila Rasul SAW berruku, kalau ketika ruku itu dituangkan segelas air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Tidak akan tumpah, menunjukkan punggungnya itu rata. Si tulang punggungnya diluruskan. Kemudian kepalanya tidak terlalu tunduk, tidak terlalu menengadah, tapi di antara hal itu. Karena Rasul SAW idza raka'a lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Apabila Nabi SAW ruku, beliau tidak menundukkan kepala, tidak juga menengadahkan, tapi di antara itu. Itu adalah cara menyempurnakan ruku. Dan itu hak Allah SWT. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Hakim, juga Ibnu Hibban, juga Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh banyak ulama. Di antara Syekh Al-Albani mensahihkan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Rasul SAW, la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Orang yang mencuri di dalam salatnya adalah yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Inilah seburuk-buruk pencuri. Yang dicuri hak Allah Azza wa Jalla. Ketiga, orang yang rukuknya dan sujudnya tulang punggungnya tidak lurus, nggak akan dilirik oleh Allah. Mal direret-ret asan nukitu maku Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak dilirik berarti nggak diterima, alias ditolak. Apa sebabnya? Tidak menyempurnakan ruku dan sujud, dalam arti tidak meluruskan tulang punggung. Meluruskan ya, bukan lurus. Yang penting ada usaha. Walaupun sudah usaha tidak lurus juga ya nggak masalah. Sebagaimana hadis yang diterima dari Talaq bin Ali Al-Hanafi, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, lalu berkata hadis ini hadis yang hasan sahih. Selain datang dari Talaq bin Ali Al-Hanafi, hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudih. Allah tidak akan melirik kepada salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Inilah wanti-wanti yang ketiga. Luruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud, jangan mengabaikan karena itu hak Allah. Kalau ini diabaikan, Allah tidak akan melirik kepada salat yang demikian. Keempat, siapa orang yang mati dalam keadaan salatnya enggak sempurna, rukunya, sujudnya enggak sempurna, dia mematuk ngebut di dalam sujudnya,
orang itu kemudian mati dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka dia dianggap matinya di atas bukan agama Nabi Muhammad SAW. Ini kata hadis, bukan kata saya. Sebagaimana hadisnya diterima dari Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat seseorang salat tidak sempurna rukunya dan dia mematuk di dalam sujudnya. Mematuk dalam sujud seperti burung atau ayam yang mematuk makanan, tek langsung cepat. Beda dengan bebek. Pernah lihat bebek? Kalau umpamanya ke sawah mencari makanan, si mulutnya terus nempel di sawah, diletak-letak siapa? Di lumpur, gitu. Tidak tek. Orang kota jarang melihat bebek. Saya hampir setiap hari, kalau lari lewat sawah itu ada bebek selalu. Nah, kalau bebek sujudnya atau mulutnya kena beberapa saat di lumpur. Tapi kalau ayam coba lihat, tak langsung. Mungkin sedetik juga kurang, tak gitu kan. Nah, itu tidak mematuk di dalam sholatnya, dia mematuk di dalam sholatnya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nabi SAW melihat orang sholatnya seperti itu. Berkata Rasul SAW mengomentari, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Seandainya orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti ini, dia mati bukan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalul ja'i ya'kulu tamrah aw tamratain la yughniyani anhu syai'a." Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, juga mematuk di dalam sujudnya, taubahnya seperti orang yang kelaparan, makan hanya 1-2 butir kurma, itu sedikit pun tidak mengenyangkan. Yang lapar hanya makan 2 buah kurma, kukur bukan kene. Kata orang Sunda mah ganggaraten. Masih pingin, tapi sudah habis, nggak bisa lagi. Seperti itu orang yang sholatnya mematuk dan tidak menyempurnakan ruku dan sujud, artinya pahala yang Allah berikan kepada orang itu tidak cukup untuk menyelamatkan dia, membahagiakan dia di akhirat. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Ya'la, dan sanad hadis ini hasan, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Inilah poin yang keempat. Kalau orang tidak sempurna sholatnya, matinya bukan di atas agama Nabi SAW. Kelima, sholat yang tidak sempurna ruku, sujud, i'tidalnya, mematuk dia di dalam sujudnya, hanya menghasilkan sedikit pahala. Mungkin cuma 10%, 0,1-nya dari pahala yang mestinya dia raih. Diterangkan di dalam hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu
wa ma kutiba lahu illa ushuru salatihi aw tusu'uhu aw thumunuhu aw subu'uhu aw sudusu aw khumusu aw rubu'uhu aw thuluthuhu aw nisfuhu. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang sholat. Begitu beres dia sholat, tidak ada pahala yang dicatatkan bagi orang itu kecuali hanya 1/10 dari sholatnya. Atau 1/9. Atau 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Atau ada juga yang 1/2 atau setengahnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Abu Yasr Ka'ab bin Amr As-Sulami berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minkum man yusalli salata kamilatan wa minkum man yusalli nis wa thuluth wa rubu hatta balaghal usyur. Di antara kalian ada yang sholat dengan sholat yang pahalanya sempurna 100%. Di antara kalian ada yang sholat pahalanya cuma setengahnya. Ada juga yang cuma 1/3, ada juga yang cuma 1/4 terus, sampai ada juga yang dapat 1/10 dari sholatnya. Berdasarkan hal itulah maka ketidakkhusyuan dan ketidaksempurnaan di dalam sholat mengakibatkan pahala yang didapat minim. Seminim kesempurnaan dia di dalam sholatnya. Makin tidak sempurna, makin sedikit pahala yang Allah berikan kepadanya. Itulah poin yang ke-5. Ke-6. Kadang ada orang yang sudah sholat 40 tahun. Tapi nggak ada yang dia dapat dari sholatnya. Kalau tadi kan ada yang 1/10 lumayan ya. 10% dia dapat dari sholatnya. Ada yang sama sekali nol. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Di hadis yang pertama tadi selama 60 tahun. Ini ada yang 40 tahun sholatnya nggak diterima. Entah berapa ribu kali dia sholat. Mungkin salah satu sholatnya dia lakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. 100 kali lipat pahalanya dibanding sholat di luar Mekah dan Madinah. Tapi walaupun demikian nggak ada yang dia dapat dari sholatnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani. Dia berkata, annahu dakhala al-masjid. فإذا رجل يصلي فجعل لا يتم الركوع ولا السجود فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ 40 سنة فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير فطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يعلمه ثم قال إن الرجل لا يخفف في صلاته وإنه لا يتم الركوع ولا السجود. Suatu saat Hudzaifah masuk ke sebuah masjid. Di masjid itu ada orang yang sedang sholat. Orang itu tidak menyempurnakan rukunya ataupun sujudnya. Setelah orang ini selesai, maka Hudzaifah bertanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Dijawab sejak 40 tahun yang lalu. Berarti sudah 40 tahun sholatnya kayak gitu tuh. Maka berkata Hudzaifah, kamu belum pernah sholat selama 40 tahun. Artinya
40 tahun sholat yang dia lakukan itu nggak sah. Sehingga kata Hudzaifah, 40 tahun kamu belum pernah sholat. Dan seandainya kamu mati dalam keadaan sholat kamu seperti ini, kamu matinya bukan di atas fitrah yang Nabi kita Muhammad SAW diciptakan di atas fitrah itu. Lalu dia pun mengajari orang itu sholat. Sholat yang benar sesuai contoh Nabi SAW. Lalu berkata, ada seseorang yang menganggap enteng sholatnya, asal-asalan, ala kadarnya, dan dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih An-Nasai. Inilah poin yang keberapa? Yang ke-6. Poin yang ke-7. Orang yang ngebut di dalam sholatnya, orang yang mematuk di dalam sholatnya, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, oleh Nabi SAW dinyatakan tanda-tanda orang itu munafik. Kata Nabi SAW, munafik dia, itu tandanya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salatnya orang-orang munafikin. Dia duduk menunggu mengintip-ngintip matahari. Jadi kalau salat asar, orang munafik azan tidak langsung salat, ngintip-ngintip, ngincer-ngincer matahari. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang tersebut salatnya ngebut, orang munafik ngincer-ngincer matahari, sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk setan, dia berdiri sholat lalu mematuk 4 kali dalam sholatnya dan tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang dimaksud dengan matahari ada di antara dua tanduk setan, ini menunjukkan setan bertanduk, ya. Bertanduk. Terus apakah setan gede sampai matahari juga diapit oleh dua tanduk setan? Enggak begitu. Tapi ketika ada orang mau sholat asar menjelang maghrib, menjelang terbenamnya itu matahari, setan itu berdiri di hadapan orang yang akan sholat itu dan meletakkan dua tanduknya tepat di antara matahari dalam pandangan orang itu. Jadi kalau orang itu bisa melihat dua tanduk setan, niscaya dalam pandangan dia matahari yang jauh dan kecil kan, itu berada di antara dua tanduk setan dalam pandangan dia. Padahal sebenarnya matahari tidak di antara dua tanduk setan, kan setannya di sini, mataharinya mah di mana gitu. Tapi dalam pandangan orang itu kelihatan seperti ada di antara dua tanduk setan. Bisa nggak kita mengatakan matahari berada di antara dua jari saya, jari telunjuk dan jari jempol? Bisa gini aja, tuh matahari sini. Bukan berarti jempol dan telunjuk saya gede gitu, enggak. Tapi dalam pandangan kita begitu. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, wal muradu anna syaitan yuhadhi syamsa inda ghurubiha biqarinaihi
Wa kadza inda turu'iha li'anna al-kuffar yasjuduna laha hina idzin fayuqarinuha liyakuna sajidina laha fi surati sajidina lahu wa yukhayyalu li nafsihi wa li'awanihi annahum innama yasjuduna lah. Yang dimaksudlah setan itu ketika matahari akan tenggelam selalu memposisikan dirinya di depan orang yang akan menyembah matahari. Ada kelompok orang mau menyembah matahari 2 kali. Ketika terbit dan ketika terbenam. Orang Jepang kayak gitu ya, entah agama Shinto atau apa. Menyembahnya matahari. Setiap mau terbit, menyembah. Setiap mau sujud, menyembah. Dan syaitan tahu. Maka ketika akan terbenam, syaitan akan berdiri di hadapan orang yang akan sujud ke matahari tersebut. Dan memposisikan dirinya sehingga matahari terlihat dalam pandangan orang itu berada di antara 2 tanduk syaitan. Demikian juga ketika matahari ini akan terbit. Para orang-orang kafir bersujud kepada matahari itu, maka syaitan memposisikan dirinya berada di hadapan mereka seolah-olah mereka itu sedang sujud kepada si syaitan tadi. Itu diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim tadi bahwa orang munafik menunggu matahari mau terbenam untuk melakukan sholat. Sehingga apabila matahari mau terbenam, syaitan berdiri di hadapan mereka ke arah matahari. Sehingga memposisikan kedua tanduknya mengapit matahari dalam pandangan orang itu. Lalu orang itu sholat 4 rakaat, sholat asar, mematuk seperti mematuknya burung dan tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali hanya sebentar, hanya sedikit. Berkata para ulama ketika menerangkan hal ini, fawasfuhu biidha'atil waqt biqaulihi yarkubus syams wa biidha'atil arkan bidzikrihin naqar wa biidha'atil huduril qalbi biqaulihi la yadhkuruna allaha fiha illa qalila. Nabi SAW dalam hadis ini mensifati orang munafik dengan 3 bentuk menyia-nyiakan. Pertama, menyia-nyiakan waktu. Diakhirkan. Orang munafik mengakhirkan sholat asalnya sampai hampir matahari terbenam. Menyia-nyiakan waktu. Kedua, menyia-nyiakan rukun dengan cara ngebut, dia disebut mematuk di dalam sholatnya alias ngebut. Padahal tumaninah adalah rukun sholat. Dia menyia-nyiakan salah satu rukun sholat yaitu tumaninah. Dan penyia-nyiaan yang ketiga adalah menyia-nyiakan kekhusyuan. Tidak hadirnya hati ketika sholat. Hatinya ingat ke urusan dunia. Sehingga dalam hadis ini disebutkan la yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang itu tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Inilah poin yang ke-7. Bahwa orang yang ngebut di dalam sholatnya pertanda dia orang munafik. Ke-8. Anas bin Malik radhiyallahu an sampai nangis melihat sholat disia-siakan. Salah satu menyia-nyiakan sholat itu diakhirkan dari waktunya. Zuhur yang harusnya jam pas adzan sekitar jam 12, setengah 3 baru dilaksanakan. Yang paling konyol berjamaah. Hanya karena dia penguasa, kan kalau dulu yang mengumandangkan adzan, qomat, yang mendirikan sholat di masjid penguasa. Penguasanya orang-orang malas.
Salat itu selalu diakhirkan. Zuhur sekitar 2:30, beres zuhur wirid, ngong adzan asar. Atau salat asar mungkin 5:30. Begitu seterusnya. Disia-siakan. Dan ini terjadi ketika sahabat masih ada, yaitu Anas bin Malik. Sehingga disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri anaknya sahabat. Imam Az-Zuhri itu salah satu ulama tabi'in. Berkata Imam Az-Zuhri, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki. Aku masuk menemui Anas bin Malik di Damaskus. Ternyata dia sedang menangis. Faqultu ma yubkika? Aku bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Dia menjawab, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhi salah. Wahadi shalah qad dhuyyi'at. Aku tidak mengetahui apapun dari apa yang aku ketahui kecuali salat ini, dan salat ini sekarang sudah disia-siakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Mawaqitis Shalah, bab tadyi'us shalah an waqtiha. Apa maknanya menyia-nyiakan sholat? Maknanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa qad sahha annal Hajjaj wa amirahu al-Walid wa ghairahuma kanu yuakhiruna shalah an waqtiha wal athar fi dzalika masyhur. Kata Imam Ibnu Hajar, telah sahih berita bahwa Hajjaj bin Yusuf ketika Anas masih hidup, maka Hajjaj sudah menjadi panglima, jenderalnya para tentara. Semua takut kepada Hajjaj bin Yusuf. Mereka Hajjaj dan amirnya Al-Walid dan yang lain-lainnya suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan asar, berita, riwayat tentang hal itu masyhur banyak. Dan masyarakat tidak sholat kecuali menunggu komando sang penguasa. Sang penguasanya melalaikan. Sampai mengakhirkan sholat dari waktunya. Apa yang terjadi? Sholatnya terlambat. Agak di akhir gitu. Itu yang membuat Anas bin Malik menangis. Melihat realita, kenyataan kaum muslimin sudah mengakhirkan sholat dari waktunya disebabkan karena kelalaian para penguasanya. Ini terangkan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dan inilah beberapa larangan tentang ngebut di dalam sholat, tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholat, tidak tumaninah di dalam sholatnya, dan larangan tersebut berisi warning, wanti-wanti bagi kita. Jangan sampai kita itu seperti itu. Inilah poin atau larangan yang pertama. Larangan ngebut. Larangan tidak menyempurnakan rukun-rukun sholat. Larangan kedua adalah at-tahdhir min tarki syai'in min arkanis sholah. Larangan kedua adalah larangan mengabaikan beberapa rukun sholat. Kalau tadi hanya satu yang disebut, yaitu tumanina. Ini rukun sholat. Setiap muslim wajib mengetahui jumlah rukun sholat dan apa saja. Dia harus mampu membedakan rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Perbuatan dan ucapan dalam sholat dibagi kepada 3 hukum. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Apa bedanya?
Adapun rukun sholat adalah amalan sholat yang tidak boleh gugur, baik karena tidak tahu, karena lupa, apalagi karena sengaja ditinggalkan. Nggak boleh. Lupa juga nggak boleh. Kalau lupa terlewat, maka tidak sah. Seperti lupa membaca Al-Fatihah. Begitu takbir, baca doa iftitah langsung Qul huwallahu ahad. Tidak baca Fatihah karena lupa. Tidak sah sholatnya. Atau karena tidak tahu, tetap tidak sah. Oh, saya pikir nggak harus baca Fatihah, langsung ke surat Qul favorit, nggak sah. Apalagi sengaja. Itu rukun sholat. Jadi amalan rukun sholat itu bagian dari gerakan sholat, bagian dari amalan sholat. Nanti kita rinci berapa rukun sholat. Ada 14. Nanti kita rinci. Kedua, wajib sholat. Apa itu wajib sholat? Wahya ma tubtilu bihi amdan wa yasqutu jahlan wa sahlan wa yujbaru bisujudi sahwi. Kalau wajib sholat adalah kalau ditinggalkan secara sengaja batal. Tapi kalau tidak tahu atau lupa tidak batal. Tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Contoh seperti umpamanya tahiyat awal. Kalau tidak tahu dikira nggak ada tahiyat awal atau lupa, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, tahiyat awal mah lama, nanti aja sujud sahwi lebih sebentar. Sengaja dia tinggalkan. Ingat bahwa harus tahiyat awal, tapi sengaja dia tinggalkan, tidak sah sholatnya. Itu wajib sholat. Contohnya apa? Contohnya tadi adalah tahiyat awal. Contoh lainnya apa? Seluruh doa yang dibaca di dalam amalan sholat. Doa ruku, doa sujud, doa i'tidal itu wajib sholat. Adapun rukunya, sujudnya, i'tidalnya itu rukun. Jadi dalam ruku ada dua hal. Ada gerakan ruku, ada bacaan ruku. Bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Bacaan rukunya wajib. Adapun rukunya rukun. Kalau rukun tidak boleh dilewat walaupun lupa atau nggak tahu. Tapi kalau doa ruku wajib. Mungkin terlewat karena lupa, mungkin. Seperti umpamanya ketika ruku malah baca subhana rabbiyal a'la. Atau ketika ruku umpamanya membaca doa iftitah. Mungkin ada tangalamun, malaweng. Mungkin. Lalu sami Allah liman hamidah. Baru ingat, tadi kalah iftitah harusnya subhana rabbiyal azim. Kalau lupa ganti dengan sujud sahwi. Kalau sengaja ditinggalkan haroream bacaan waktu ruku balem Allahu akbar ruku balem sami Allah liman balem, maka enggak sah. Batal salatnya kalau sengaja ditinggalkan. Tapi kalau lupa maka ganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah sholat adalah amalan yang tidak batal sholatnya baik disengaja ataupun karena lupa ataupun karena tidak tahu. Seperti contoh mengangkat tangan di dalam sholat. Ketika takbir Allahu Akbar itu sunnah. Sedekap ketika setelah takbiratul ihram pertama Allahu Akbar sedekap. Baca iftitah Fatihah itu rukun. Itu sunnah. Andai ada orang yang tidak, umpamanya begitu takbir langsung ngarumbai ke bawah,
maka sah sholatnya, tidak harus sujud sahwi. Itu diantara apa? Sunnah-sunnah sholat. Termasuk duduk, tawaruk, dan iftirash. Baik antara dua sujud ataupun ketika tahiyat awal ataupun akhir, itu sunnah. Termasuk menggerak-gerakan jari ketika tahiyat bagi orang yang mensunnahkan hal itu. Itu sunnah. Kalau tidak, tidak apa-apa. Maka itulah yang dimaksud dengan tiga hukum di dalam gerakan-gerakan salat. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada lagi satu syarat sahnya salat. Kalau rukun, wajib, dan sunnah salat itu bagian dari gerakan salat. Seperti mengangkat tangan itu sunnah. Takbiratul ihram itu rukun. Sedekap itu sunnah. Membaca Fatihah itu rukun. Doa iftitah dan baca surat sunnah, ya. Ruku itu rukun. Bacaan rukunya wajib. Itu semua bagian dari gerakan salat. Adapun syarat sahnya salat bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat dari awal sampai akhir. Kalau gerakan-gerakan sholat kan tidak di setiap waktu sholat, enggak. Angkat tangan ya coba pada waktunya, baca Fatihah hanya ketika berdiri. Kalau ruku, sujud, duduk enggak ada baca Fatihah. Hanya di waktu-waktu tertentu. Baik itu rukun, wajib, ataupun sunnah. Sholat hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau syarat sahnya sholat dari awal sholat sampai akhir harus terpenuhi. Dan bukan bagian dari gerakan sholat, tapi wajib terpenuhi selama sholat dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Suci dari hadas ataupun najis. Itu dari awal sampai akhir harus terjaga kesucian. Kalau pas tahiyat akhir sebelum Masihid Dajjal batal, diulang lagi dari awal. Jangan kagok, sasalaman deui. Terus Masihid Dajjal, umpamana batal. Belum salam, aduh kagok salam. Batal, ulang dari awal. Itu syarat sahnya sholat. Demikian juga menutup aurat. Dari awal sampai akhir harus terpenuhi. Kalau umpamanya pas dari awal tertutup aurat, pas umpamanya tahiyat, mak-mak lagi tahiyat, belum salam, mukenanya dicabut oleh suaminya, oleh anaknya, atau batal. Demikian juga menghadap kiblat, itu syarat sahnya salat. Dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat kalau mampu. Demikian juga sudah masuk waktu, ya. Itu perbedaan antara rukun, wajib, sunnah, dan syarat sahnya salat. Itu harus tahu. Kita mulai dari apa saja yang menjadi rukun sholat. Jangan sampai tertinggal, terlewat. Walaupun lupa atau nggak tahu, maka tidak sah sholat. Harus diulang. Apa sajakah? Wa arkanus sholah arba'ata asyar ruknan. Rukun-rukun sholat ada 14 rukun. Apa saja? Pertama, al-awwal. Bulan depan kita bahas. Sekarang mah sudah habis waktunya. Insyaallah kita lanjut nanti, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Di masjid tempat kami, Ustaz, ada imam rawatib. Nah, di dalam membaca surat Al-Fatihah, beliau itu tidak memenuhi kaidah tajwidnya, Ustaz. Sehingga banyak kesalahannya gitu.
Nah yang jadi pertanyaan, ada kaidah kan di dalam sholat itu seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Nah yang jadi pertanyaan, apakah boleh saya mubarokoh atau ikut beliau? Seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Iya, wa jazakallahu khair. Imam tidak benar bacaan tajwid makhrajnya. Siapa yang salah? Pertama pasti salah si imam. Kedua, salah orang yang berwenang menunjuk imam, yaitu DKM. Harusnya imam yang ditunjuk adalah yang benar bacaannya. Kata Nabi SAW, ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalian adalah orang yang paling benar, paling baik bacaan Al-Qur'annya. Tajwidnya, makhrajnya, bukan lagunya. Lagu itu nomor 3, setelah tajwid dan makhraj. Nah, sekarang ada orang yang imam tapi tajwid makhrajnya salah. Salah nggak imam, salah nggak makmum, tergantung. Kalau ada orang yang lebih baik, salah. Tapi kalau itu yang terbaik, diganti sama siapa? Penggantinya jauh lebih buruk. Ya lumayan. Gimana lagi, ya? Jadi kalau umpamanya kesalahan buruknya bacaan imam karena memang dia terbaik di antara yang ada, gimana lagi? Sebaiknya para DKM lebih baik merekrut saja seorang imam yang bagus bacaannya, benar bacaan untuk mengimami jamaah, walaupun harus dibayar nggak apa-apa, keluar uang untuk itu ya. Itu pertama. Kedua, apakah sah tidak sholat kita? Gimana sikap kita? Apa harus mufaraqah atau ikut? Kalau kesalahan imam tajwid makhraj itu masih bisa ditolerir, dalam arti tidak berubah makna. Apalagi dia satu-satunya yang terbaik. Kalau mufaraqah, bacaan kita lebih buruk dari dia. Kita menyendiri aja itu bacaan imamnya nggak benar. Bacaan kita lebih parah dari dia. Kalau kita baca sendiri lebih ngaco gitu. Maka ikutlah imam sampai selesai. A'immatukum yusalluna alaikum. Fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu memimpin salat-salat kalian. Apabila imam benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Apabila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Dosanya ditanggung sama imam. Kalau imam benar, pahalanya diberikan juga kepada makmum. Makmum dapat pahala dari ketaatan dia kepada imam. Ya, sebaiknya musyawarahkan dengan DKM. Tolong ganti. Tapi kadang-kadang ini orang umpamanya pemilik lahan atau turunannya. Aki-aki biasa. Dan nggak mau dimusyawarahkan ganti ya ganti. Belenyeng deh. Dia lagi yang maju, dia lagi yang maju. Dan yang lain nggak ada yang berani. Aki cingka pengker atuh. Ada yang begitu? Banyak. Allahul musta'an. Kumaha deui atuh. Apakah arti mati bukan pada agama Nabi Muhammad SAW itu serta merta orang itu kafir? Tidak. Tapi namanya taubih, bukan takfir. Sama dengan umpamanya ucapan jahiliyah. Kamu orang jahiliyah gitu ya. Itu bukan takfir, bukan mengkafirkan, tapi taubih, celaan. Sama dengan sibabul muslim fiskun au fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya kafir. Maka disebut kafir oleh Nabi SAW. Tapi itu bukan berarti takfir, mengkafirkan. Bukan kafir besar, tapi kafir kecil. Bukan kafir keluar dari Islam, tapi
tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Termasuk jahiliyah. Nabi SAW ketika ada orang yang mencela orang lain, kata Nabi SAW, annaka imru'un fika jahiliyah. Kamu orang yang di dalam dirimu ada karakter jahiliyah. Kepada seorang sahabat. Sahabat yang mulia. Tapi apakah dikafirkan? Tidak. Ya. Jadi kalau disebut jahiliyah, disebut bid'ah, disebut sesat, disebut fasik, itu bukan mengkafirkan. Tapi taubih, iya. Taubih itu celaan dalam aspek agama karena ada fakta dan data penyimpangan dari masalah agama. Nah termasuk orang yang tadi sholatnya tidak benar disebut kalau mati bukan mati di atas agama Nabi Muhammad SAW, itu taubih, celaan. Karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Tadi ada yang ngacung lagi? Kasih mic. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Yang Anda mau tanyakan, apakah wajib sholat ketika dikerjakan pada waktu sholat sunnah, hukumnya berubah menjadi sunnah sholat Ustaz? Wajib sholat ketika? Dikerjakan ketika sholat sunnah. Ketika sholat sunat qomat gitu? Ya misalnya gitu, sebelum sholat sunnah apapun gitu. Jadi iya. Wajibnya berubah nggak jadi sunnah sholat gitu. Baik. Barakallahu fiik. Kalau kita sedang sholat sunnah, mungkin tahiyatul masjid, mungkin qabla, mungkin syukur wudu, atau apapun. Lalu dikumandangkan qomat. Apa kita lanjut sholat sunnah, gabung kepada sholat wajib atau tamatkan dulu? Jawabannya, batalkan sholatnya. Gabung kepada sholat wajib berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis sholah, fala sholata illal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan qomat untuk sholat, gak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau ada orang yang sholat sunnat, terus qomat, dia melanjutkan sholat sunnahnya sampai imam takbir, sholat sunnah dia tidak sah. Perkataan Nabi, fala sholata illal maktubah. Tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat sunat apapun. Kecuali sholat fardu. Maka batalkan. Ada orang yang kesel. Lagi sholat sunat baru takbir sudah qomat. Padahal yang salah dia, kenapa terlambatnya? Ini sudah nunggu 15 menit. Dia baru datang, langsung qomat, langsung takbir, langsung sholat sunat. Lalu dikomatkan. Kesel dia. Akhirnya dilamakan sholat sunat. Itu sudah takbir, sudah baca fatihah, dia masih sholat sunat. Maka dia tidak boleh melakukan itu. Tidak sah sholat sunatnya dan dia berdosa karena mengundurkan takbir bersama imam di dalam sholat fardu. Kalau dia mampu melakukannya, ya, batalkan sholat sunatnya. Allahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, jika keluar seperti angin dari kemaluan, ini ahwat pasti. Kalau laki-laki nggak ada kasus itu ya. Atau cairan tapi tidak tahu pipis atau apakah batal Ustaz? Soalnya suka terjadinya ketika sholat. Saya ketika sedang keadaan biasa tidak terjadi.
apakah sholat dan wudunya harus diulang? Iya, kasus keluar angin dari kemaluan, dari faraj wanita, laki-laki nggak ada kasus ini. Tidak hanya terasa, kadang bunyi, sama dengan bunyi kentut begitu. Biasanya itu dialami oleh akhwat yang sudah melahirkan. Itu suka terjadi. Dan itu tidak bisa ditahan. Kalau kentut bisa ditahan? Bisa. Asal belum full. Kalau sudah full nggak bisa ditahan, meledak. Kalau ini nggak bisa ditahan. Itu sering teralami. Ya. Apakah batal? Tidak. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak batal. Karena itu bukan keluar dari tempat yang najis. Kalau tempat yang najis seperti umpamanya air kencing atau BAB. BAB itu pasti didahului oleh BA yang enggak. Buang angin gitu. Itu baik angin yang keluar ataupun kotoran ketika BAB yang keluar berasal dari tempat najis. Demikian juga umpamanya kencing berasal dari tempat najis. Adapun angin yang keluar dari faraj wanita ketika keluar ya karena kondisi tertentu rata-rata yang sudah melahirkan begitu itu bukan keluar dari tempat najis maka tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Walaupun berkali-kali dan walaupun suaranya sekeras petasan. Kalau ada ya. Dan itu tidak masuk ke dalam kaidah semua yang keluar dari dua lubang. Itu kan kaidah bukan hadis. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kalau ada keluar apapun dari dua lubang, lubang bawah depan dan belakang itu batal baik berupa cair, padat ataupun gas ataupun berupa gel. Maka itu adalah membatalkan. Itu kaidah bukan hadis. Adapun tentang angin yang keluar dari faraj wanita tadi tidak keluar dari tempat yang sumbernya najis tidak, maka tidak membatalkan. Nah sekarang bagaimana kalau ada yang keluar lendir cairan dari baik faraj laki-laki ataupun wanita. Laki-laki suka keluar? Suka. Maka batal. Karena apa? Ada berapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu air kencing. Karena adanya masalah, mungkin ada radang, ada kelainan, ada kerusakan di saluran air kencing sehingga tertahan air kencing di sana ketika kencing tidak tuntas. Nanti beberapa menit kemudian keluar tidak sengaja. Itu air kencing batal. Kedua, baik laki ataupun perempuan sama. Yang kedua, mungkin saja itu kalau tidak madhi, ya itu sperma, mani. Madhi itu keluar karena ada rangsangan, ada syahwat. Ketika muncul syahwat laki ataupun wanita, kemungkinan besar keluar madhi. Cairan bening yang sedikit gitu, hanya meleleh saja begitu, baik laki ataupun perempuan itu madhi. Dan keluar dari mana? Ya melalui saluran yang najis tadi. Maka madhi ini sifatnya pertama itu najis. Madhi ya. Kalau kena pakaian atau kena anggota badan wajib dicuci. Tapi ya kalau itu keluar nggak wajib mandi. Kalau umpamanya syahwat laki atau perempuan sedang memuncak, terproduksi madhi lalu tidak bisa ditahan tanpa bisa dikendalikan keluar. Kerasa ada yang keluar. Itu madhi dan najis serta batal wudu. Kalau ketika sholat ya batal sholatnya.
cuci, kemudian wudhu lagi ulang, tapi tidak wajib mandi. Ketiga, mungkin air mani. Kalau air mani keluarnya itu banyak, terasa, dan itu karena puncaknya syahwat, maka bukan hanya batal sholat, batal wudhu, tapi wajib mandi. Adapun najis tidaknya, maka air mani tidaklah najis. Kalau sperma umpamanya nempel di pakaian kita, terus dipakai sholat, sah sholatnya. Boleh. Karena itu tidak najis. Tapi kalau keluar, wajib mandi dan batal wudhu, batal juga sholatnya, bahkan diwajibkan mandi. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, bila sholat berjamaah, apakah kita makmum harus baca surat dan menggerakkan bibir kita juga? Kalau waktu sholat sirriyah, duhur, asar gitu ya, iya wajib, kita wajib membaca Al-Fatihah. Kalau iftitah dan surahnya sunnah. Tapi bacalah, jangan mentang-mentang sunnah iya, balem baca. Tapi Al-Fatihah nggak boleh lewat. Dan wajib menggerakkan bibir. Sebab apa? Bacaan adalah amalan lisan. Tapi wajib diikuti oleh amalan hati berupa penghayatan. Tapi amalan lisannya itu lebih kuat. Karena itu amalan pokok bagi lisan, ada gerakan lisan. Salahlah orang ketika sholat mingkem, balem dari awal sampai akhir, hanya ngagerentes dina hati. Apa ngagerentes itu? Hanya menggerentes dalam hati. Nggak boleh. Harus ada gerakan lisan. Gerakan bibir dan lisan. Ya, ketika membaca. Baik bacaan iftitah, fatihah, surat, atau ruku, sujud, bacaannya harus ada gerakan lisan. Tidak boleh balem, tidak boleh mingkem. Ya. Itu kalau sholat sirriyah, makmum juga baca. Nah, sekarang kalau sholat jahariyah, seperti maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, itu kan dikeraskan bacaan imam. Maka ulama ikhtilaf. Pendapat yang lebih rajih adalah makmum ketika imam membaca Fatihah dan surat wajib menghayati, tidak ikut baca. Dan inilah ayat yang dimaksud, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepadamu, diam dan dengar agar kamu dapat rahmat. Ini khusus di dalam sholat. Wajib diam dan dengar, bukan mengikuti. Adapun di luar waktu sholat nggak wajib. Sebagaimana Nabi SAW suatu saat beliau ke Ka'bah memakai untanya untuk melakukan tawaf. Didapatinya di pinggir Ka'bah ada seorang sahabat sedang baca Al-Quran. Oleh Nabi SAW tidak didengar, tidak disimak, terus saja tawaf. Dan setelah beres tawaf lalu beliau pergi. Karena ada yang baca Quran di sana. Ini menunjukkan di luar sholat tidak wajib untuk mendengarkan dan diam ketika orang baca Al-Quran. Kalau kita ada keperluan boleh pergi. Maka ayat tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu itu khusus di dalam sholat. Itu yang pertama. Jadi kita hayati bacaan imam baik surat Fatihahnya ataupun suratnya. Kedua, kalau umpamanya kita wajib membaca Al-Fatihah padahal makmum yang dikeraskan bacaannya, maka kapan waktunya membaca Fatihah? Ketika imam baca Fatihah, kita baca Fatihah atau tidak didengarkan. Dan kalau imam bacaannya salah,
Tidak bisa dikoreksi, ya enggak? Oh, baca Fatihahnya kalau imam waladhdallin amin, imam baca surat, kita baca Fatihah. Terganggu bacaan Fatihah kita sama bacaan imam, ya. Untuk apa imam baca surat keras kalau kita harus baca Fatihah? Dan kalau imam ada kesalahan atau lupa, makmum nggak bisa ngoreksi karena dia sibuk baca Fatihah. Oleh karena itulah maka tidak ada waktu yang pas untuk makmum membaca Al-Fatihah kalau dia harus baca Fatihah. Ketiga, teruskan Fatihah itu rukun sholat. Kalau makmum tidak baca nggak sah dong. Ya, itu rukun sholat itu untuk 2 orang. Pertama untuk sholat munfarid, kedua untuk imam. Adapun makmum bacaannya sudah tercover oleh bacaan imam. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan faqira'atul imam li qira'atil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Sudah mengcover, menghandle bacaan makmum. Makanya di sini kita mengharuskan menghayati bacaan imam agar orang yang mendengar menghayati sama dengan apa? Orang yang membacanya. Maka hukum mustami sama dengan hukum qari. Hukum mendengarkan dengan sengaja, dengan penghayatan sama dengan hukum orang yang membacanya. Makanya ketika ada seseorang sedang baca Al-Quran, kita sengaja dia mendengarkan sebab bacaannya bagus, enak, tajwid makhrajnya juga benar gitu ya. Kita sengaja mendengarkan lalu si orang itu membaca ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, kita pun sunnah sujud tilawah. Karena kita mustami' mendengar dengan sengaja, hukumnya sama dengan qari, pahalanya juga sama. Adapun kalau kita tidak sengaja mendengarkan, ada orang baca Quran, ya kita duduk tidak untuk mendengarkan, kita mungkin baca sendiri, atau googling, atau umpah chatting, atau malah umpah kita ngelamun. Tidak sengaja dan tidak bermaksud mendengar bacaan dia, tapi terdengar. Tiba-tiba orang itu membaca ayat sajdah. Lalu sujud. Sujud apa? Tilawah. Maka kita tidak disunahkan sujud. Karena kita tidak sengaja mendengarnya. Hanya kebetulan saja ada di sana. Jadi harus dibedakan antara mustami' dengan sami'. Kalau mustami' sengaja dengan niat mendengar. Kalau sami' hanya mendengar tanpa sengaja. Ya, tanpa diniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.